ke bapak ngomong apa? Pengen ketemu bapak. Oh. Ya teh bilangnya ke saya teh lagi banyak masalah, katanya dia mau di penjara. Ayo, bikin kemana? Kenapa sekian lama kamu tidak berusaha kabur dari kantor pos? I need the answer. Saya butuh jawaban atas hal ini. Why? Di balik kasus dugaan penyerangan dan penganiayaan yang menyeret nama Taufik Hidayat terhadap Yuvita Tri Rizky, masih tersimpan sederet teka-teki yang hingga kini belum juga berhasil diungkap. Meski pelaku telah diamankan, cerita di balik peristiwa tersebut rupanya belum sepenuhnya selesai dan terus menjadi sorotan publik. Di saat perhatian masyarakat masih tertuju pada perkembangan kasus ini, muncul sebuah rekaman CCTV yang diunggah oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Rekaman dari kamera pengawas yang berada di kawasan gerbang Gedung Pakuan itu memperlihatkan sosok pria mengendarai sepeda motor yang belakangan diketahui adalah Taufik Hidayat. Ia tampak menghentikan kendaraannya sebelum menghampiri petugas yang sedang berjaga. Yang membuat publik semakin penasaran, saat peristiwa itu terjadi, Taufik diketahui masih berstatus sebagai DPO. Namun, alih-alih bersembunyi, ia justru mendatangi Gedung Pakuan dengan maksud ingin menemui langsung Deddy Mulyadi. Peristiwa yang penuh tanda tanya itu pun sempat menjadi pembahasan menarik di kanal YouTube Kang Deddy, yang mana sang Gubernur Jawa Barat turut mengundang sosok penjaga yang sempat bertemu dengan Taufik kala itu. Lantas, apa tujuan Taufik Hidayat mencari Kang Deddy Mulyadi? Bapak menyampaikan bahwa Taufik pernah datang ke Gedung Pakuan itu benar, Pak? Betul. Ini. Oh, Bapak ini yang terimanya. Ini yang jaga di Gedung Pakuan. Jadi Bapak itu hari apa itu jaga? Pas hari itu teh nggak tahu Pak Taufik ya, itu ditahunya tamu. Nah, Hari apa itu? Hari Selasa. Selasa minggu kemarin, hari Selasa kemarin. Selasa minggu kemarin. Tanggal berapa itu Selasa itu? 2 tilu. 2 tilu. Ayah subuh-subuh teh dongkap. Yang ketemu Bapak. Ke Gedung Pakuan. Ke Gedung Pakuan. Jam berapa? Di jam 4 lebih. Pada subuh. Mau subuh. Bapak waktu itu lagi jaga di sebelah mana? Di utama. Di depan. Di gerbang. Mohon di gerbang utama. Oh, di gerbang utama. Di luar pagar berarti dia datang. Ya, manggil. Tapi habis itu langsung karena takut juga kan? Takut juga kalau malam. Kami anjana motor NMAX warna hitam, helm. Pakai helm. Sekarang iya gitu. Oh, ditutup ininya. Oh. Dia waktu itu di luar, posisi di luar pagar. Di luar. Terus ngomong ke Bapak ngomong apa? Pengen ketemu Bapak. Oh. Ya teh bilangnya ke saya teh lagi banyak masalah, katanya dia mau di penjara. Oh. Terus nggak tahu permasalahannya apa gitu kata dia. Terus sama saya tadi diarahkan ke Balai Pananggehan. Bapak waktu itu tahu nggak ada kasus viral itu? Ada. Udah tahu? Iya, tapi ini pakai ini. Bukan. Bapak sudah tahu nggak ada berita ada orang yang lagi diburu karena melakukan penganiayaan terhadap Vita, namanya Taufik Hidayat. Tahu? Tahu. Dia waktu itu ngaku Taufik Hidayat? Enggak. Oh, enggak. Dia cuman bilang mau ketemu Bapak aja. Mau ketemu Pak Deddy. Kalau waktu itu dia ngomong sama saya adalah ini Taufik. Kemudian yang ada kasus yang ini Vita, gitu kan. Mohon disampaikan ke Pak Deddy, saya ada mau nyerahin diri. Terlepas dari kisah pilu yang dialami oleh Yuvita,
rupanya masih ada sejumlah kejanggalan yang hingga kini terus memancing rasa penasaran. Bahkan, tanda tanya itu juga datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dengan pengalaman panjang menangani berbagai perkara besar, Hotman mengaku masih sulit memahami satu hal yang menurutnya cukup mengganjal. Menurut Hotman, selama berada dalam dugaan penyerangan tersebut, mengapa korban tidak sempat berusaha menyelamatkan diri, misalnya dengan berteriak meminta pertolongan, menggedor pintu, atau mencoba merusak jendela kamar kos, terutama saat pelaku sedang meninggalkan lokasi untuk bekerja. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian ia lontarkan sebagai bagian dari upaya memahami duduk perkara yang sebenarnya. Karena itulah, Hotman berharap Yuvita dapat menceritakan seluruh kejadian secara perlahan dan apa adanya. Di lain sisi, kepedulian Hotman terhadap kasus ini juga bukan sekadar lewat komentar. Sebelumnya, ia berhasil menggalang donasi hingga mencapai 2,5 miliar yang rencananya akan digunakan untuk membantu keberlangsungan hidup Yuvita. Berangkat dari kepedulian tersebut, Hotman pun merasa perlu mengupas kasus ini dari sudut pandang hukum sekaligus mencari jawaban atas berbagai kejanggalan yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Lantas, akankah fakta ini akan terungkap di pengadilan? Adinda Yuvita, korban penyanyi katanya 3 tahun. Saya ada pertanyaan yang saya belum tahu jawabannya. Kenapa sekian lama kamu tidak berusaha kabur dari kamar kos? Pada saat dia pergi walaupun dikunci, kenapa kau tidak teriak-teriak? Kenapa kau tidak pintu, gobuk pintu agar kedengaran minta tolong? Kenapa tidak kabur? Kenapa tidak teriakin dari jendela? Kenapa tidak panggil petugas kos agar dipanggil RT RW? Selama itu apa yang terjadi? Sehingga pertanyaan saya sebagai pengacara yang logika kasusnya sudah sangat tinggi, sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Why? Kenapa kau tidak kabur? Ada apa? Do you love him? Kamu penakut? Apa yang terjadi? Tolong diam-diam jawab pertanyaan saya ini. Saya tidak akan sebarkan. I need the answer. Saya butuh jawaban atas hal ini. Why? Karena kalau kamu teriak, kalau kamu histeris, pasti datang RT RW. Apakah karena kamu takut atau karena apa? Bayangkan coba kalau misalnya sudah dikunci pintu, dia pergi bekerja. Kau ambil kursi, gebukin itu jendela, gebukin itu pintu, pasti heboh. Kalau heboh pasti pemilik kos datang. Kalau pemilik kos datang, kau gaduh. Oh, kamu disandra. Panggil RT RW, panggil polisi. What's wrong? Apa yang terjadi? Menurut pengakuan korban ke saya itu bilangnya setelah harta dia habis, harta si korban habis, barulah penyakit ini mulai ada. Kalau menurut pengakuan korban katanya dipukul berkali-kali dengan benda tumpul seperti helm, kursi, terus pernah juga sama pentungan besi katanya gitu. Kalau untuk mata ya tangan kosong pun sering katanya gitu. Ini versinya tadi saya katakan banyak ya, terkait pertemuan mereka, terkait lamanya waktu penyiksaan atau yang dialami oleh korban, klien kami ya. Berita-berita yang sekarang kan ada yang bilang 3 tahun, 2 tahun lebih. Di terakhir ada satu narasumber yang sudah diwawancara juga oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu mengatakan di bulan Januari korban ini masih dalam keadaan sehat datang ke salah satu saksi yang kemarin diwawancara ya oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya, artinya kalau betul Januari 2026 masih betul dia dalam keadaan sehat, berarti kan penyiksaan ini tidak terjadi dalam rentan waktu seperti yang dituduhkan. Kami belum tahu versi mana yang dipakai, tapi keyakinan kami sampai saat ini, apapun alasannya, berapa lama pun dilakukan, bahwa penyiksaan ini adalah sangat sadis ya, sehingga di luar peri kemanusiaan, di luar norma kemanusiaan yang ada, dan menurut kami tidak beradab gitu kan. Sehingga itu yang menjadi sorotan kami.
Ya, kami tidak pedulikanlah versi-versi mana yang mau dipakai penyidik, itu tugas penyidik untuk mengungkap kebenaran. Manakala kasus ini masih dipenuhi berbagai tanda tanya, publik justru kembali dibuat geger oleh beredarnya sebuah rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan momen pelarian Taufik Hidayat sebelum akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Video tersebut pun sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam rekaman yang berasal dari salah satu tempat penginapan itu, Taufik tampak datang bersama seorang wanita yang belakangan diduga juga merupakan korbannya. Namun tak lama setelah keduanya berada di lokasi, muncul sebuah momen yang mengundang tanda tanya. Taufik terlihat terburu-buru meninggalkan penginapan, sementara wanita yang bersamanya justru ditinggalkan begitu saja. Potongan rekaman CCTV tersebut sontak memicu beragam komentar di kalangan warganet. Tak sedikit pula dari mereka turut meluapkan kemarahan dan mengecam keras tindakan pelaku. Tolong kasih pasal berlapis orang seperti ini. Berarti korban IETR udah dilakukan juga berarti, ujar mereka para netizen. Ya, diketahui pula jika ini bukan kali pertama Taufik Hidayat tersandung persoalan hukum. Masa lalunya pun kembali menjadi sorotan setelah informasi tersebut diungkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Barat, Taufik diketahui merupakan seorang residivis. Sebelum kasus yang menimpa Yuvita Tririsky mencuat, ia disebut pernah melakukan tindak pidana serupa terhadap mantan kekasihnya. Atas perbuatannya saat itu, Taufik telah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Aku aja air kirim kemana? Kirim besok penyelidikan. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Kalau residivis itu kan ketika dia menghadapi persoalan hukum yang sama, sudah pasti hukumannya lebih berat, itu pasti, karena undang-undang mengatakan seperti itu. Tapi andai kata pun ya dia tidak residivis, apalagi sekarang residivis, ini semakin menguatkan agar dia mendapatkan hukuman maksimal. Kalau menurut saya udah maksimalkan aja hukuman orang ini. Karena ini perbuatan Kami lagi mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang paling berat yang dapat diterapkan ya terhadap pelaku. Seperti yang disampaikan Pak Kapolda kemarin, ini kan ada beberapa pasal secara akumulatif, ya, bukan pilihan yang tertinggi, tetapi akumulatif. Ada pasal 466 penghinaan, ada 468 berat, ada 469 itu adalah perencanakan, ya, ada 451 ya penyidikan, ada banyak lagi ya pasal lain. Kami lagi mempertimbangkan juga apakah dapat diterapkan ya pasal tindak pidana kesusilaan yang dapat diterapkan dan ancaman yang terberat yang mana kita lihat ya. Tentunya kalau kita lihat dari pasal-pasal yang diterapkan, kalau diakumulasikan artinya di atas 20 tahun. Ya, tetapi kan ya, kita lihat tuntutan yang akan nanti dijatuhkan berapa lama. Kalaupun andaikan maksimal 20 tahun pun, pertanyaan yang timbul, apakah ini sudah mencapai rasa keadilan? Kenapa saya tanya begitu? Korban bagaimanapun kedua matanya sudah dinyatakan buta permanen, itu nggak bisa kembali dan mengalami cacat permanen dan baru usia 30 tahun, masih panjang kehidupan bagi korban klien kami ini.
Apakah hanya dijatuhi 20 tahun itu cukup? Ini kan menjadi rasa keadilan di masyarakat yang harus kita pertanyakan. Di tengah derasnya perhatian publik terhadap kasus yang menimpa Yuvita Tri Rizky, perjuangan sang korban untuk kembali pulih ternyata masih terus berlanjut. Hingga saat ini, Yuvita diketahui masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya. Dalam waktu dekat, Yuvita juga dijadwalkan menjalani operasi rekonstruksi wajah sebagai bagian dari proses pemulihan. Perjalanan panjang menuju kesembuhan itu pun mengundang simpati dari berbagai pihak yang ikut memberikan dukungan, baik secara moral maupun materi. Salah satu bentuk kepedulian datang dari pemerintah daerah Jawa Barat yang menyiapkan dana deposit sebesar 1 miliar rupiah guna membantu biaya pengobatan Yuvita. Penyerahan bantuan tersebut turut melibatkan Gubernur Deddy Mulyadi yang mengundang perwakilan keluarga Yuvita untuk bertemu dengan pihak rumah sakit sebagai simbol dimulainya dukungan penuh terhadap proses perawatan sang korban. Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit tahap pertama. Ini saksi ya, kami saksi sudah menerima deposit ini sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar sebesar 1 miliar. Jadi teteh nggak usah pusing Ya, nggak usah pusing dan nggak usah mikirin lagi sunut Pak. Ya. Jadi kalau nanti kan banyak Bang Hotman aja kan sudah lebih dari 2 miliar ya, biarkan itu untuk bekal hidup ke depan. Yang jelas bahwa sumbangan kan sudah begitu banyak masuk ya. Melalui timnya Pak Hotman itu mendapatkan kurang lebih 2,5 miliar dari sumbangan-sumbangan yang lain masuk. Ya, Pak Gubernur kita juga memberikan deposito 250 juta. Saya pikir sudah cukup sumbangan-sumbangan yang masuk dan ini untuk mempersiapkan ya dalam rangka kehidupan bagi korban untuk selanjutnya. Saya pikir begitu. Iya, keluarga sudah mengetahui info galang dana ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyumbangkan hartanya gitu untuk adik saya. Saya terima kasih sekali. Udah sih. Oh, dia nangis sih jelas. Kita belum pernah megang, belum pernah tahu uang segitu banyaknya ya. Ya insya Allah uangnya akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk penyembuhan korban ya, baik dari fisik maupun mental. Ya itu dari Sela Sautia banyak anggota DPD RI banyak, terus dari Bu Atalia, terus dari Teh Meli Guslow, terus siapa lagi ya, dari teman-teman kerjanya korban, lalu dari Pak Deddy, alhamdulillah Pak Deddy terima kasih banyak, terus banyak sekali, terima kasih banyak. Kita alhamdulillah mendapatkan sumbangan yang banyak sekali. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.